Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Ramadhani Lubis dengan NIM 102042400073 dari kelas S2403. Jadi di sini saya akan melakukan pengujian EP modul 2 data mining. Langsung saja masuk ke tahapan yang awal, di mana di sini saya sudah melakukan load dataset yang dimana untuk dataset yang saya gunakan itu adalah dataset /tp2.csv, di mana ini sebuah repository data transaksi yang memuat variabel-variabel kuantitatif seperti sales, quantity, dan discount. Di mana tujuan utamanya dari penggunaan dataset ini adalah melakukan pemodelan, uh, regresi, dan eksplorasi pola struktural pada perilaku transaksi bisnis. Oke, lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu kita akan melakukan perbedaan metodologi yang antara supervised dan unsupervised. Dimana untuk contoh dari perbedaannya itu bisa kita buat. Oke, ini adalah hasilnya. uh, dimana untuk bagian supervise-nya itu uh, digunakan untuk ini tuh bergantung pada keberadaan variabel dependent. Yang algoritma dilatih menggunakan ground truth, di mana model melakukan estimasi parameter berdasar hubungan yang terukur antara fitur dan target. Dan yang untuk yang kedua itu ada unsupervised, yang dimana pendekatan ini tidak memerlukan label eksternal. Partisi ruang fitur menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan metrik jarak tanpa arahan awal mengenai keanggotaan kelas. Lanjut ke pengerjaan yang selanjutnya itu kita akan melakukan partisi dataset. Dan untuk contohnya itu untuk kodenya itu selanjutnya. Oke, langsung saja kita berhasil. Nah, untuk yang bagian yang ini tuh uh, si strategi holdout-nya itu membagi dataset menjadi dua subset. Ada training set untuk proses parameter training dan test set untuk evaluasi performa model yang tidak bias. Nah, penggunaan random state di sini itu uh, yang sangat penting dalam proses komputasi untuk menjamin uh, replikabilitas hasil sehingga pembagian data tetap konsisten setiap kali eksperimen dijalankan ulang. Lanjut kita ke pengertian yang keempat, yaitu adalah training dan inference model. Kodenya adalah ini. Migration. Oke. Model.
Ya berhasil. Nah, untuk bagian yang ini tuh dia si model bit itu adalah proses seperti algoritma optimasi seperti least squares untuk menemukan garis regresi optimal yang meminimalkan residu. Nah, kemudian tahap inferensi dilakukan melalui model predik di mana ini tuh untuk memetakan variabel input pada data baru ke dalam ruang output yang dipelajari. Kemudian lanjut ke pengerjaan yang selanjutnya itu adalah interpretasi koefisien dan intercept. Nah, untuk bagian yang ini tuh kita sudah memiliki contoh yaitu ini. Ya, ini adalah hasilnya yang dimana untuk bagian ini tuh eh, dia tuh untuk si koefisien ini tuh digunakan untuk mengukur sensitivitas variabel dependen terhadap perubahan unit pada variabel independen. Nah, untuk si intercept itu untuk mempresentasikan nilai ekspektasi variabel target saat memulai variabel prediktor bernilai nol. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang selanjutnya itu evaluasi metrik dan regresi. Dimana untuk kodenya itu adalah ini, untuk ini adalah sel manual S. Seperti ini. Ya, ini hasilnya yang dimana ini tuh eh, untuk yang MS itu untuk mengkuantifikasi rata-rata penyimpangan kuadrat antara nilai estimasi dan nilai aktual yang menyoroti beberapa besar variansi kesalahan model. Dan untuk R square itu menjelaskan proporsi varians
Variabel depend yang berhasil dijelaskan oleh model memberikan indikasi sejauh mana model mampu mempresentasikan data secara keseluruhan. Lanjut kita ke pengerjaan yang ketujuh yaitu penentuan cluster dengan elbow method. Nah, untuk bagian ini saya sudah memiliki contoh. Ini contohnya itu sepertinya ada yang salah dari kode saya. Transform transform sebentar. In K-means and clusters clusters step 4 2
Ya, sebelumnya di sini saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hasil saya telah berhasil eh dimana ini tuh eh, memanfaatkan pengurangan sum of square atau interia terhadap penambahan jumlah klaster. Eh, di mana titik elbow atau infeksi merupakan parameter K optimal di mana penambahan klaster berikutnya tidak lagi memberikan reduksi inersia yang signifikan, menandakan titik efisiensi model. Kemudian kita lanjut ke pengerjaan yang selanjutnya yaitu adalah implementasi K-means. Um, implementasi K-means ini berikutnya K-means dengan N space ya, untuk hasilnya seperti ini, yang dimana ini tuh implementasi menjalankan proses iteratif untuk mendapatkan pusat cluster. Algoritma memindahkan WCSS dengan memperbarui posisi sentroid hingga konvergensi tercapai, di mana setiap titik data ditetapkan ke cluster dengan jarak Euclidean terpendek. Lanjut ke pengerjaan yang kesembilan yaitu adalah validasi dengan Shillout score. Kita melakukan validasi dengan Shillout score. In, print, berhasil. Dimana untuk ini tuh Shillout score mengkuantifikasi kejelasan pemisahan antara klaster. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa data telah dialokasikan dengan sangat baik dalam klaster yang homogen. Kemudian lanjut ke pengerjaan yang ke-10 yaitu adalah kita akan melakukan validasi eksternal dengan adjusted run index atau ARI. Yang untuk ujiannya itu saya sudah memberi contoh ini variabel sama koma
Nah, kemudian selanjutnya kita untuk hasil cluster terus dengan misal kita buat 0,0 terus 1,1 lagi nambah. Kemudian untuk pengujiannya itu adalah hari sama dengan random sekarang normal ya. Hasil yang dimana untuk yang ini tuh yang ari itu adalah metrik yang digunakan untuk membandingkan dua partisi data yakni hasil clustering dan kategori referensi. Metrik ini disesuaikan terhadap change yang berarti ia meniadakan probabilitas kesamaan yang terjadi secara kebetulan. Nah, di mana skor ini itu sangat krusial dalam validasi eksternal untuk mengukur reliabilitas algoritma dalam mengelompokkan data sesuai dengan sumber aslinya. Dan yang masuk ke pengujian yang terakhir, yaitu kita akan melakukan analisis fit model atau Bayes variance trade-off. Nah, untuk pengujian itu saya sudah memiliki contoh juga. Contohnya bukan contoh, mungkin langsung ke penerapannya, itu uh, sebenarnya untuk bagian yang ini tuh sudah tidak perlu buat lagi penerapannya. Langsung saya jelaskan saja. Untuk overfitting itu terjadi ketika model memiliki kompleksitas yang terlalu tinggi sehingga model menangkap noise sebagai pola yang menyebabkan gap besar antara performa latihan dan pengujian. Kemudian ada underfitting, terjadi ketika model terlalu sederhana gagal menangkap struktur dasar data sehingga performa rendah di kedua tahap. Dan yang terakhir ada good fit, di mana kondisi model mampu menggeneralisasi pola data dengan stabil, ditandai dengan selisih yang minimal antara akurasi, training, dan testing. Mungkin cukup sekian pengujian saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.